Dewan Pengurus Wilayah, DPW, Gerakan Pendidikan Indonesia Baru atau yang disingkat GPIB, Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik dan dikukuhkan. Baginda Dolok Saribu, SIP kini resmi memimpin GPIB DKI Jakarta, periode 2024 sampai dengan 2029. Pelantikan dan pengukuhan tersebut dilakukan bertempat di Ruang Serbaguna 1000 Wajah lantai 22, Gedung Balai Kota, Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Adapun tema yang diangkat dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi organisasi untuk mewujudkan pendidikan yang maju. Dalam pelantikan dan pengukuhan, Surat Keputusan atau SK Pengangkatan Pengurus Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP GPIB Haji Sugeng Budianto, SPD. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian bendera Pataka GPIB Provinsi DKI Jakarta, dari Ketua Umum GPIB Insinyur Agung Karang, kepada Ketua DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta Baginda Dolok Saribu, dan pengucapan ikrar atau janji yang dibacakan oleh Juliano Satria, SH, MH sebagai Kepala Bidang PTK, atau Pendidik dan Tenaga Pendidikan, yang sekaligus memasangkan PIN GPIB kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta, yang mewakili PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Purwo Susilo. Ketua Umum GPIB Insinyur Agung Karang selepas pelantikan dan pengukuhan menyampaikan ke awak media, hari ini, Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, Gerakan Pendidikan Indonesia baru melantik DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta, bertempat di lantai 22, Ruang Serbaguna Wajah 1000, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. DPP GPIB melantik Baginda Dolok Saribu, SIP sebagai Ketua GPIB DKI Jakarta, dan untuk selanjutnya agar tugas baru, sesuai tema yaitu konsolidasi organisasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju, maka diharapkan segera membentuk DPC GPIB di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, serta Kepulauan Seribu. Selanjutnya kegiatan untuk memajukan pendidikan agar segera, untuk mewujudkan Indonesia unggul cerdas dan berkarakter, ungkap Insinyur Agung Karang. Sedangkan Ketua GPIB Provinsi DKI Jakarta Baginda Dolok Saribu, SIP mengharapkan setelah pelantikan dan pengukuhan ini, GPIB diharapkan akan lebih bersinar lagi, dan pengurus-pengurus GPIB DPW Provinsi DKI Jakarta selalu kompak, diberikan kekuatan untuk bekerja keras dan dipercaya masyarakat terutama pendidikan. Kedepannya kita juga akan melantik DPC di wilayah DKI Jakarta, antara lain DPC Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, tandasnya. Adapun susunan pengurus Gerakan Pendidikan Indonesia Baru DPW Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Dewan Pembina, Profesor Dr. Hajah Silviana Murni, SH, MC. Dewan Pakar, 1. Dr. Andus Slamet, M. PD. 2. Profesor Dr. Gimbal Dolok Saribu, MM. 3. Dr. Randa Herawati Sihombing, MPD. Dewan Penasihat, 1. Hajah Fahira Fahmi Idris, SE, MH. 2. Evita Rimawari, SE. 3. Kolonel Teknik Haji Irfan Harisandi, ST, MC, MI Pol. Ketua, Baginda Dolok Saribu, SIP. Wakil Ketua 1, Dani Hendro Pradiatmoko. Wakil Ketua 2, Eman Sulaiman. Sekretaris, Marianita, ST. Wakil Sekretaris 1, Widyastuti Ramadhani. Wakil Sekretaris 2, Seli Ramadianti. Bendahara, Indah Wahyuni, AMD. Bendahara 1, Retno Sugiyarti, AMD. Bendahara 2, Eka Mardiansi, AMD. Biro OKK, Ketua Sonya Mersina, Simorangkir, SE. Wakil Ketua Puji Wahidin, SE. Anggota Emi Indrayani, Nur Komaria, SH. Biro Hukum dan Advokasi, Ketua Supriyono, SH. Wakil Dandi Capriyanto H. SHMH. Anggota Mahpudin SH. Yuyu Yuningsi, SH. Nehemia, SH. Biro Humas, Media Sosial dan Dokumentasi, Ketua Nita Agustina Barunasari, SE. Wakil Ketua SR Van Nurali. Anggota Juriko Marshall, Parlindungan Gultom, Titik Suparti, Veronica. Biro Hubungan Antar Lembaga,
Ketua Insinyur Indra Marta Nuryadin. Wakil Ketua, Dian Frastuti Wulandari, ST. Anggota Elok Zafitri, SE. Anijar Marudur Damanik. Biro Kurikulum Kesiswaan, Literasi, Olahraga, Seni dan Budaya. Ketua Dr. Andus Heri Eko Mulyanto, MPD. Wakil Ketua Desem Sianipar, SPD. Anggota Rahayu Desileni, SE. Farida. Agus Norman Palgunadi. Biro Sosial, Ketua Nur Hayati. Wakil Ketua Kartini, Anggota Emerson Dolok Saribu, Ani Rustiani. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut. Brigjen Pol Dr. Victor Pujiadi, SPB, Fix, DFM selaku Ketua Dewan Penasehat DPP GPIB. Dr. Anto Suroto, SH, SE, MM selaku Dewan Pembina DPP GPIB. Dr. Hajah Darilah Diharjo, Sepsi, SH, MSI. Selaku Dewan Pengawas DPP GPIB. Dr. Sibro Malisi sebagai Dewan Penasehat DPP GPIB. Profesor Dr. Henry Afandi, SE, PH selaku Dewan Penasehat DPP GPIB. Profesor Dr. Gimbal Dolok Saribu, MM sebagai Dewan Pakar DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta. Dr. Andus Slamet MPD sebagai Dewan Pakar DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta. Dr. Randa Herawati Sihombing, MPD sebagai Dewan Pakar DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta. Farsa Elvindra dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Puspladir Jaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ragil dan Bapak Iwan dari Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Purwo Susilo dalam sambutannya mengatakan, salah satu kunci sukses sebagai seorang anggota organisasi pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah harus bekerja sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, dan jangan sampai keluar dari koridor aturan yang berlaku, ujarnya. Acara pelantikan bisa terlaksana berkat kerjasama GPIB dengan Kabankes Bampol Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Acara berakhir dengan sukses dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sayang, mohon dengan segala hormat untuk membacakan doa. Kami undang dengan segala hormat Bapak Haji Sugeng Budianto SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan acara pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
yang saya hormati Bapak PJ Gubernur atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takzim dan hormat kami. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada hari ini, hari Jumat 8 Maret 2024, kita dapat hadir dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta. Atas kehadiran dan sekaligus kami selaku panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan mungkin masih banyak kekurangan sana dan sini. Untuk menutup, saya sedikit membacakan pantun. Dari Semarang ke Balikpapan, naik kereta membawa dipan. Dari sekarang kita buat persiapan agar gerakan pendidikan Indonesia Baru indah di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul Mutarabi yang kami hormati Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati pula tamu undangan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tapi tidak mengulangi rasa hormat kami, dan kami hormati para Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan juga yang kami hormati Ketua Umum GPIB Bapak Insinyur Agung Karang, dan juga sekaligus pengurus-pengurus teman-teman GPIB di DP, calon pengurus DPW DKI Jakarta, dan semua Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kehadirat Allah di kauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah wa syafaat utbah, Nabi yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, saya ingin membacakan keputusan surat pelantikan DPW DKI Jakarta 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pendidikan Indonesia Baru nomor 006/SK/DPP DPIB/DPIB/3/2024 tentang kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru masa bakti 2022-2023 selanjutnya meninggal dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan: 1. Mengesahkan pembentukan dan susunan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru atau DPW DPIB Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2022-2027 sesuai dengan amanah anggaran dasar dan amanat anggaran rumah tangga dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran. Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dinyatakan mulai berlaku. 2. Bersama surat keputusan ini mengamanahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta dan pengurusnya untuk melaksanakan amanat organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketetapan lainnya untuk mensosialisasikan dan atau menyebarluaskan kepada seluruh komponen organisasi pada tiap-tiap tingkatan kepengurusan. 3.
memberikan kewenangan penuh kepada DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk dan melantik Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kabupaten ataupun di kota provinsi di seluruh provinsi DKI Jakarta. 4 surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sepenuhnya apabila dan kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, Insinyur Agung Maram, Ketua Umum, Haji Sugeng Widianto SPDI, Sekretaris Jenderal, Tembusan Dewan Pembina DPP-DPW, Dewan 2 Dewan Pakar DPP GDIP, 3 Dewan Pemeriksa DPP GDIP, dan 4 Dewan Penasehat DPP GDIP. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pendidikan Indonesia Baru nomor 006/SK/PP GPIB/3/2024. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta, masa bakti 2022-2027. Dewan Pembina Profesor Dr. Hajah Silviana Mumi SHMSI. Dewan Pakar 1 Dr. Andes Selamat MPD, 2 Profesor Dr. Gimbal Dolok Saribu MM, 3 Dr. Anda Herawati Sihombing MPD. Dewan Penasehat 1 Hajah Fahira Idris SEMH, 2 Evita Limawari SE, 3 Kolonel Tengku Haji Irwan Harisandi STMSI MI Pol. Dewan Pimpinan Wilayah 1 Ketua Baginda Dolok Saribu SIP. Yang untuk pengurus harian saya persilakan maju ke depan, saya sebut. Wakil Ketua 1 Denny Hendro Pradian Moko. Wakil Ketua 2 Eman Sulaiman. Sekretaris Marianita ST. Wakil Sekretaris 1 Widya Stuti Ramadhani. Wakil Sekretaris 2 Selvi Ramadhanti. Bendahara Indah Wahyuni AMD. Wakil Bendahara 1 Retno Sugiyarti AMD. Wakil Bendahara 2 Eka Mardiansih SE. Pengurus Biro-Biro 1 Biro Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Sonya Mersina Simorangkir SE. Wakil Ketua Puji Wahidin SE, anggota. Emi Indriani, anggota. Nur Komariah SH, anggota. Biro Hukum dan Advokasi, Ketua Supriyono SH. Wakil Ketua Denny Kaprianto SHMH. Anggota Yuyun Yunanse, anggota. Nehemia SH, anggota. Biro Humas Media Sosial dan Dokumentasi, Ketua Nita Agustina Baruhunasari SI. Wakil Ketua SRW Nurani. Anggota 1 Julibo Wasar Palindungan Buntok, 2 Titik Supati, 3 Veronica. Biro Hubungan Antar Lembaga, Ketua Insinyur Indra Mata Nuryadi. Wakil Ketua Dian Prastuti Wulandari ST. Anggota 1 Elok Zafitri SE, 2 Anijar Marudul Damani. Biro Kurikulum Kesiswaan, Literasi, Olahraga, dan Seni Budaya, Ketua Dr. Andes Heri Eko Mulyanto MPD. Wakil Ketua Desem Sianipar SPD. Anggota 1 Rahayu Desi Deni SE, 2 Farida, 3 Agus Norman Paro Gunadi. Biro Sosial, Ketua Nur Hayati. Wakil Ketua Kartini. Anggota 1 Kristina, 2, 3 Emerson Dolok Saribu, diganti Ami Nursias.
Ani Rusdiani. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, Insinyur Agung Karang, Ketua Umum, ditandatangani. Haji Sugeng Budianto SPDI, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Tebusan Dewan Pimpinan DPP GPIB. 2. Dewan Pakar DPP GPIB. 3. Dewan Pemeriksa DPP GPIB. Dan 4. Dewan Penasehat DPP GPIB. Demikian penetapan susunan pelantikan pengurus GPIB DKI Jakarta masa bakti 2022-2027. Untuk itu kepada Ketua Umum untuk bisa maju untuk melantik. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta akan diserahkan dalam penyerahan bendera Pataka yang akan diserahkan oleh Ketua Umum GPIB Bapak Insinyur Agung Karang. Dipersilakan. Bersama ini, saya selaku Ketua Umum DPP GPIB menyerahkan bendera Pataka DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua yang baru, Bapak Dolok Saribu SIP. Saya terima Pataka ini. Terima kasih. Berikutnya adalah penyerahan PIN yang akan dipasangkan oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini kami undang Kepala Dinas Pendidikan, penyerahan atau penyematan PIN oleh Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di acara ini bisa disaksikan melalui live streaming di Dengan nama Tuhan yang Maha Esa, dan lagi Maha Penyayang, kami, pengurus Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, berikrar, satu, dengan ikhlas dan tulus, menjalankan kewajiban pengurus GPIB, sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dua, dengan semangat gotong royong, dalam kebersamaan menjaga hubungan baik, dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Tiga, dengan konsisten memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi lainnya,
dan peraturan organisasi lainnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Dengan semangat pengorbanan selalu mengutamakan kepentingan organisasi bangsa dan negara. 5. Memajukan pendidikan karena majunya suatu bangsa dimulai dari pendidikan. Terima kasih kami sampaikan kepada asisten pejabat dan gubernur. Kami atas nama Ketua Umum Gerakan Pendidikan Indonesia Baru pada hari bersejarah ini, hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, dengan ini melantik pengurus DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta dan mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak pejabat pemerintah maupun pembina dan penasihat GPIB yang menyaksikan. Semoga Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dengan sesuai tema pelantikan hari ini, konsolidasi organisasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju. Maka kami siap mengemban tugas mulia ini, khususnya dalam dunia pendidikan untuk memajukan di Indonesia. Kami mohon maaf apabila dalam upacara pelantikan ini ada yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi kami mohon maaf. Aku mau bikin pantun. Kembang melati sumber indah, di tengah taman menjadi hiasan. Harum remakan kecium sudah, kalau ada salah mohon dimaafkan. Satu lagi, makan roti jangan berlari. Kalau ada jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, cucikan diri, sambung Ramadan sebentar lagi. Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Hari ini, hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, setahun yang lalu ternyata Tuhan mengizinkan angka yang sama. Tahun yang lalu 8 Maret juga kita DPP GPIB melaksanakan raker di gedung MPR RI. Itu sebagai bukti nyata bahwa kehadiran GPIB diterima di berbagai pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Karena apa? Karena GPIB ini sebagai mitra dari pemerintah, sehingga ruangan ini pun diizinkan dipakai walaupun sebenarnya tidak boleh, tapi Kesbangpol memanggil suku dinas maupun dinas pendidikan maupun biro umum, Pak Irwan dihadirkan rapat, tolong bantu GPIB segera diberikan tempat. Akhirnya mereka semua memberikan, sehingga walaupun hari Jumat ini hari pendek, tapi dimulai dengan lebih awal. Karena tempat ini hanya dipakai khusus untuk intern kantor gubernur. Kami mulai saja secara garis besar mengenai GPIB, bahwa kalau kita lihat di seluruh dunia ada 3 lembaga internasional yang melakukan penelitian di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Apa itu 3 lembaga itu? Yang pertama adalah PIRS, yaitu Progress in International Reading Literacy Study. Lembaga ini melakukan penelitian di seluruh negara, dan di Indonesia mendapat di urutan 41 dari 40 negara peserta yang di tes PIRS-nya, sehingga jauh ke terbelakang.
Kemudian lembaga yang kedua yaitu PISA. Mungkin Bapak Profesor pernah mendengar PISA, yaitu Program for International Student Assessment. Ini juga dites dari negara-negaranya. Hasil tes matematika Indonesia masih rendah, yaitu dengan nilai rata-rata 379, sangat rendah. Kemudian lembaga negara yang ketiga adalah TIMSS atau Trans International Mathematics and Science Study. Indonesia di peringkat 38 dari 42. Jadi di dunia kita masih keterbelakangan sekali. Kemudian data yang berikutnya kami sampaikan adanya buta huruf di Indonesia. Penduduk yang berusia 45 tahun ke atas buta huruf semua 9,24%. Ini Oktober 2022 datanya. Kalau ditanya di Google, negara Indonesia termasuk peringkat berapa dari seluruh dunia? Ternyata peringkat 68 jawabannya. Bisa dilihat di Google. Dengan skor matematik 379, sains 398 dan membaca 371. Kesimpulannya bahwa pendidikan di Indonesia masih terendah, yaitu dari 209 negara di seluruh dunia kita masih nomor urut 67. Dengan data-data ini, maka pada tanggal 1 Oktober 2022 berdirilah GPIB. Jadi berdirinya itu pada tanggal 1 Oktober 2022. Baru berumur setahun, tapi sudah 98 kegiatan yang dilaksanakan. Antara lain donor darah, ceramah-ceramah anti bullying di sekolah-sekolah, ceramah bahaya narkoba oleh Dr. Victor, kemudian workshop di pendidikan, kemudian safari dari sekolah-sekolah, karena kebanyakan anggotanya adalah ketua-ketua komite di seluruh Indonesia, sehingga dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah maupun sekolah agama lainnya kita masuki karena semua komite sekolahnya gabung ke GPIB. Mandat sudah dikirim untuk terbentuknya GPIB dari Sabang sampai Merauke. Yang sudah terbentuk pertama adalah GPIB Banten, kemudian menyusul DKI, mandat sudah ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lombok, NTB, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sudah sampai di Papua. Tapi mandat itu sampai sekarang lagi disusun kepengurusannya. Bila sudah, maka tim DPP akan keliling ke seluruh Indonesia untuk melantiknya. Kemudian kami berbincang-bincang tadi di belakang di ruang VIP bersama Dr. Sigroh dan Pak Anto Suroto, juga Bapak Profesor Bimbal dan Pak Brigjen Victor, bahwa ternyata kita ini sudah dikenal oleh masyarakat, cuma belum pengabdian masyarakat, belum action. Untuk itu mungkin dalam waktu dekat melalui Dewan-Dewan Penasihat dan Pembina akan memberikan kegiatan, yaitu beasiswa gratis bagi penduduk yang miskin tapi pintar. Kebetulan Dewan Penasihat DPP GPIB salah satunya adalah Dr. Hen Darman, adalah di bagian beasiswa Kemendikbud RI. Tepuk tangan semuanya. Dan nanti berkiprah semuanya, karena GPIB ini dari komite-komite sekolah yang tahu persis keadaan di sekolah-sekolah, merasakan langsung sebagai ujung tombak, sehingga bisa memberi masukan-masukan untuk bagaimana kedepannya kepada pemerintah, contoh PPDB dan lain-lain sebagainya.
kita yang selalu di ujung tombak di sekolah-sekolah akan memberikan saran usul masukan kepada Kementerian Pendidikan, sehingga kita tidak berseberangan tapi bermitra. Dan sebagai akhir kata, karena hari Jumat hari pendek, kami tidak panjang lebar. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di sini. Jangan lupa juga di tengah-tengah kita ada PMI Ibu Tika. Terima kasih kehadirannya. Tepuk tangan untuk Ibu Tika, berdiri Ibu Tika. Terima kasih. Dan kita juga kegiatan selalu kerjasama dengan PMI, dengan Dr. Sibo. Sekarang juga beliau di PMI. Terima kasih. Kita akan juga kegiatan donor darah. Baik, demikian sambutan kami. Saya ketua umum persatu kumpulan usaha di Marga Usaha se-Indonesia. Jadi saya bangga waktu itu dibagikan kalender, ya. Nah, kemudian di WA lagi saya dan malam dengan Bapak Ketua Pak Agung datang ke rumah untuk mengantarkan surat. Jadi saya pikir-pikir ini momen baru ini. Pikir-pikir sekalian, yang saya adalah Ketua Umum Persatuan Besar atau Guru Besar seluruh Indonesia. Kami ini seluruh Indonesia sudah ada DPD ya. Seluruh Guru Besar di situ sekitar 6.000 orang. Ya. Jadi selama ini kami banyak kegiatan ya. Mungkin karena perguruan tinggi ini ya, karena kita itu kelihatannya tidak mengurus perguruan tinggi, diserahkan kepada dirjen. Dirjen itu disebut Rijam, Profesor Dr. Rijam. Itu selalu berkomunikasi dengan saya, dengan juga Komisi 10 DPR. Jadi kami sudah banyak masukan kepada pemerintah ya, termasuk juga kami dipanggil oleh DPR memberikan masukan. Jadi apa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, semuanya itu sebagian dari kami ya, semuanya itu ada unsur profesornya sama. Ya. Jadi kami bahas dulu, kemudian sampaikan kepada pemerintah melalui DPR ya. Tapi itu namanya surat ya. Jadi tidak ada hak kita untuk memaksa. Tapi kita akan melihat di lapangan ya. Karena pada umumnya profesor itu kebanyakan di kota ya. Di daerah itu satu-satu ya. Tapi sekarang ini sudah kita usahakan agar profesor itu muncul dari daerah. Itu atas anjuran kami, makanya sekarang ini banyak profesor nih. Kadang-kadang satu perguruan tinggi 10 orang biasanya susah karena dipersulit. Saya bilang sebenarnya keran pendidikan itu ada di kita. Yang menjadikan profesor kita juga, yang menjadikan doktor kita, yang menjadikan S2, S3, S1 kita, dosen-dosen senior kita yang membina mereka. Jadi saya bilang jangan dipersulit lah. Makanya saya bilang coba pemerintah itu melalui Dirjen Dikti ya, supaya jangan disibukkan dosen dan guru itu hanya mengurusi administrasi, iya kan? Jadi yang seharusnya memberikan waktunya untuk mendidik itu, mengajar mendidik ya. Kalau dari SD sampai TK lain sampai SMU itu kan masih mendidik kan. Kalau mahasiswa itu mengajar, diajarin aja, kuliah namanya ya. Jadi kalau SMA itu bukan kuliah namanya, belajar ya. Jadi dia harus dididik. Makanya seperti ada kemarin kejadian Universitas Pancasila ya, itu mungkin masalah perebutan jabatan rektor ya, yang itu dulu sampai ada rektor yang saya nggak usah sebutkan namanya. Dan itu kami punya
we have group. Jadi seluruh Indonesia tahu dan mungkin di Polres sudah ada. Beliau itu diadukan sama stafnya itu ada 2 orang melecehkan. Terjadi pelecehan. Maka saya bilang kalau guru kenceng, maaf ya, kencing berdiri berarti muridnya berlari jadinya. Apalagi kita ini dosen-dosen guru-guru ini, bagaimana kerja begini? Tapi ada sangkaan dari Prof. Editor ya tentunya. Beliau itu hanya perebutan ini jabatan. Akan saya bawa ke pengadilan. Jadi saya bilang ya sampai tuntas pokoknya. Itu orang harus dikurung, itu orang mengadukan itu. Dan siapa yang mengadukan dan siapa yang belakangnya? Itulah ya. Jadi itulah kita guru ini memang tanggung jawabnya besar ya. Jadi selanjutnya saya ucapkan selamat kepada pengurus baru, khususnya kepada ketua tadi ya, ketua DPW dan jajarannya yang hari ini dilantik sebagai pengurus baru. Masa bakti itu berapa tahun ya? 5 tahun. Ya 5 tahun depan. Pada kesempatan ini kami pesankan kepada pengurus organisasi agar dalam menjalankan program kegiatannya mendukung pada terwujudnya visi dan misi yang sudah ditetapkan organisasi tertentu sudah ada itu ya. Kita sebagai anak bangsa ya harus berusaha membuat kebaikan untuk bangsa ini. Mungkin secara langsung nggak bisa ya. Kita harus tentunya kerjasama ya dengan pemerintah. Jadi kita harus melakukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah khususnya DKI yang kebijakan dari pemerintah DKI ya. Jadi harus dilaksanakan lah itu ya. Itu juga ada nanti hal-hal yang mendadak dulu. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu kan dinamis ya. Perkembangannya sudah 10 kali berganti, coba 10 kali ya. Belajar merdeka misalnya itu memang dipicu oleh kemarin ya beberapa tahun lalu kita tidak bisa, anak-anak tidak bisa belajar di kelas ya. Jadi mereka supaya tidak ketinggalan tentunya adalah diciptakan kurikulum pendidikan. Tapi kan kelemahannya ada banyak, kelemahannya banyak, banyak. Di antaranya guru-guru saja belum mengetahui mengenai sistem informasi ya. Dan di daerah itu kan tidak ada misalnya tower ya, atau alat-alat magnetik belum lengkap di sana. Jadi antara daerah dan di pusat itu berbeda sekali. Padahal kita ingin menyamakan mutu pendidikan di Indonesia. Bagaimana caranya? Itu kalau bisa mengikuti yang program-program pendidikan yang saya lihat di DKI ini sudah cukup maju. Kalau bisa dilaksanakan di daerah ini bagus sekali. Jadi saya salut juga kepada pimpinan dinas ya Provinsi DKI Jakarta. Tapi mudah-mudahan nanti bisa mengadopsi juga bukan hanya di internal tapi eksternal. Ya, jadi harapan saya kita bisa kerjasama lah ke depan. Bisa kerjasama antara GPIB ini dengan Persatuan Profesor Indonesia. Di mana-mana kan sudah ada. Ya, jadi kami akan berusaha nanti bisa saya kirim nanti profesor-profesor yang pakar ya dalam bidang tertentu ya. Mungkin bisa kerjasama juga dengan DKI. Dan bahkan kami juga sudah pernah kerjasama dengan pemerintah DKI kalau salah itu masalah budaya. Dan itu kami laksanakan dengan baik. Jadi mudah-mudahan nanti
ke depan ini nggak usah campur-campur lah. Maka saya bilang profesor itu jangan seperti kakak di bawah kurung. Ya, dianggapnya itu kalau sudah profesor sudah ini saya bilang apa sih kan ada yang bilang apa sih kalau kalian profesor mau apa, presiden aja S2 juga anggota DPR aja bisa kan begini. Ada di daerah ini yang sekarang frustrasi itu sudah jual sawah dan jual sawah pada saat itu, tapi kan nggak masuk stres dia dari rupiah dan sebagainya. Nah itulah tempatnya. Oh iya sebentar lagi ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi kebetulan saya menceritakan mengenai ini saya supaya nanti ya teman-teman di sini paham. Jadi saya harapkan nanti kita bisa kerjasama ke depan. Ya bisa menghubungi adik saya dan kebetulan saya dari dipanggil sebagai pakar terserah atau apa. Ini masalah. Yang penting kita berusaha memajukan Indonesia ke depan. Kita sebagai anak bangsa ya, kita berhak bersuara. Jadi saran-saran kalau tidak ini ke gubernur sini, gubernur DKI kasih ke Perkubi, Persatuan Profesor Indonesia ya, ada itu ya, melalui kita lah ya. Ya. Bahkan camat-camat ya, maaf sebentar lagi ya, camat-camat lurah seluruh Indonesia yang tidak kan ada apa namanya bantuan ke ini kan dana desa itu, kita sudah terkorban itu ya melalui gubernurnya. Jadi kalau ada penyimpangan melalui Persatuan Profesor Indonesia silakan siapapun kita ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pimpinan Wilayah GPIB DKI Jakarta yang baru saja dilantik, Bapak Ibu para perangkat daerah yang mewakili ya, tadi ada Dinas Kebudayaan, ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya menyampaikan salam hormat Bapak Ibu dari Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, karena pada saat yang bersamaan juga ada acara atau kegiatan dengan rekan-rekan di bidang persekolahan seperti itu. Izinkan saya juga ingin membacakan pantun nih Bapak Ibu. Tapi cuma satu aja ya, enggak dua. Bila kita memancing ikan, janganlah lupa membawa umpan. Bila kita seiring sejalan, semua kerja menjadi ringan. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberikan nikmat sehat, ya Bapak Ibu, nikmat kebahagiaan, dan dapat menghadiri pada kegiatan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, ya, dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun juga. Saya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini telah dilantik ya. Posisi di dalam pengurusan ya Bapak Ibu beserta tanggung jawab yang mengikutinya itu pada hakikatnya merupakan sebuah pengakuan ya atau admission atas komitmen personal dan profesional, kemudian juga kiprah serta konsistensi pengabdian kepada saudara-saudara selama ini dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tentu merupakan harapan kita semua bahwasanya kekuatan yang dipinjamkan ya kepada saudara-saudara itu dapat menjadi motivasi yang lebih, kemudian dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam rangka pengabdian dan meningkatkan karya
untuk terus merealisasikan kepedulian ke dalam sebuah kerja nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga di tangan-tangan para pengurus DPW GPIB Provinsi DKI Jakarta itu dapat setia dengan visinya, yaitu mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas, ya, untuk semua dapat terwujud. Semoga juga dapat senantiasa relevan dengan tuntutan zaman serta mampu membaca kondisi dan kebutuhan real di lapangan saat ini. Pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan menyambut baik kehadiran GPIB dengan harapan agar GPIB secara konsisten dapat menjadi wadah memperjuangkan peningkatan harkat, martabat dan marwah pendidikan. Kehadiran GPIB diharapkan juga untuk meningkatkan serta menjaga kolektivitas serta sinergitas guru-guru bagi semua satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu juga dengan senantiasa menjaga netralitas dan berkomitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. Bapak Ibu dan seluruh anggota GPIB yang saya banggakan, salah satu kunci sukses sebagai sebuah organisasi pendidikan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah bekerja sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dan kami mohon agar tidak keluar dari koridor-koridor atau aturan-aturan yang berlaku. Bekerjalah sesuai dengan tupoksi, patuhi dan laksanakan standar operasional prosedur yang ada agar jelas dan terukur di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh jajaran GPIB juga harus selalu update terhadap perkembangan teknologi informasi yang kian masif, Bapak Ibu. Ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk sama-sama kita cermati bersama, sehingga dalam menentukan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal. Bekerjalah juga dengan mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat dengan tetap memegang teguh, ya, terhadap regulasi dan aturan yang berlaku. Anggota GPIB juga dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima, yaitu cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi GPIB ini juga diharapkan dapat menjadi sarana perjuangan di dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara. Dalam mempersiapkan sukses Jakarta untuk Indonesia dan Jakarta menuju Global City, pendidikan di DKI Jakarta tentu saja juga perlu mempersiapkan para guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan para peserta didik anak-anak kita yang merdeka belajar, cerdas, berwawasan, berbudaya, mandiri, berakhlak mulia, kompeten, dan juga menguasai teknologi informasi yang pada suatu saat nanti itu merupakan modal bagi para seluruh peserta didik untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh dan pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian juga dalam rangka upaya mengantisipasi dan mewujudkan pencapaian pendidikan yang layak, maka kami harapkan peran GPIB sebagai organisasi peduli kepada pendidikan itu diperlukan untuk kedepannya. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini juga perkenankanlah saya juga mengajak GPIB untuk terus meningkatkan komunikasi
kolaborasi, dan sinergi dengan pemerintah maupun stakeholder lainnya yang ada di DKI Jakarta. Saya yakin kita juga semua cukup banyak belajar dari pengalaman-pengalaman selama ini, kemudian dapat bersepakati bahwa kemauan dan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersinergi itu adalah kunci yang penting bagi terciptanya suatu kemajuan. Akhirnya, menutup sambutan kali ini kepada seluruh jajaran dan pengurus GPIB, DPW DKI Jakarta yang baru, saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkenan melimpahkan kepada kita semua, khususnya para pengurus DPIB DPW DKI Jakarta, dan mudah-mudahan apa yang akan dilakukan dengan program-program ke depan para pengurus dan anggota DPIB DPW DKI Jakarta itu dapat memberikan seluruh layanan yang optimal kepada stakeholder, kemudian dapat bersinergi juga kepada pemerintah, dan dapat memberikan pelayanan yang paripurna kepada seluruh masyarakat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya kembali ingin selamat atas pelantikan, semoga bertanggung jawab di dalam tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan bahwa kita semua siap diganggu, ya, jadi nggak ada alasan untuk organisasi nggak jalan karena komunikasi sulit, karena bingung. Silakan ganggu kami, karena waktu terbatas. Saya ingatkan bahwa tadi di rapat dari Dewan Penasehat juga bilang bahwa kalau bisa dalam 6 bulan terus ada gebrakan. Sebetulnya jujur Pak Profesor Henry apa ini kan 3 bulan sebetulnya, ya. Kalau nggak ada gebrakan, kita marah, atau kalimatnya beliau kita mundur, tapi kita marah aja, ya. Kita marah dan pengurus supaya jangan khawatir, kita pasti akan bikin gebrakan, dan kalau perlu kita buat sesuatu yang berbeda. Kalau perlu kita buat rekor nasional. Kebetulan saya peraih 19 rekor nasional muri, 64 rekor nasional rekor 26 miliar, ya, tapi dengan sponsor, rekor dunia rekor dari pabrik, beberapa juga 2 dari penghargaan di bidang sulap tertinggi di dunia, dan kita bisa buat rekor itu tidak pakai duit, malah dapat duit. Nanti kita bicarakan lagi. Jadi tidak berarti kalau rekor nasional berarti harus 2 baju, 2 celana, 2 mobil, 2 motor, enggak, ya. Bisa jadi rekor itu pun tidak buat duit. Bahkan tadi sudah dibicara Pak Anto, ya, tentang sampah. Saya dari Lions Club juga, saya juga pimpinan 3 tahun betul-betul jadi presiden Lions Club. Bulan September buat rekor nasional sampah, ya, World Clean Up Day, dan itu rekornya pun dapat duit, ya. Jadi kita bisa buat rekor yang dapat duit, nanti kita bicarakan. Tentu rekornya harus nasional banget, karena kalau saya rekor nasional, saya main sulap untuk peserta terbanyak sekali ngomong di depan presiden 100.000 orang, berarti kan harus 101.000, tapi tidak. Kita bisa buat dengan bantuan Bapak Ibu mungkin hanya 50 orang, tapi disabilitas. Besok minggu depan saya membantu dari disabilitas ganda. Saya juga pembina yayasan Tangan Peduli. Kita akan bantu 2 disabilitas. Jadi idiot dan lumpuh misalnya gitu, dan kita bisa bantu. Saya pernah bikin rekor nasional hanya 20 orang, yaitu main catur tunanetra semua. Jadi gitu semua pakai aku jalannya. Saya pernah bikin rekor nasional hanya 1 orang, yaitu main sulap 3 hari 3 malam dalam peti mati. Main sulap 3 hari 3 malam dalam air dengan oksigen dan sebagainya. Jadi tidak berarti harus 100.000 orang. Yang penting satu pintu mataharinya satu, yaitu Pak Agung Karang. Jadi kita akan buat rekor yang betul-betul nasional, dan nanti direstui oleh di sini DPW DKI dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Saya rasa itu aja. Jadi bukan kita ngambek, tapi kalau Pak Profesor bilang mundur ke diri, tapi kita marah. Tapi dengan ada ketua yang sudah semangat seperti ini, kita yakin berhasil. Dan kayaknya tapi boleh tutup juga ada pantun sedikit, ya. Jadi kita terima kasih kepada
Saya bilangnya dewa-dewa terjun para pakar, pembina, pengawal, penasehat yang datang kemari untuk itu, untuk terima kasih. Saya buatkan satu pantun, pisang emas bawa berlayar, masak sedih dalam hati, pisang emas berlayar, pisang judi bawa mati.